Semua buka suara berdoa untuk penginjil-penginjil, missionary yang berada di seluruh muka bumi yang memberitakan Injil. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih dan kami berdoa bagi mereka yang telah menerima panggilan Tuhan, mereka yang mentaati pimpinan Tuhan, mereka yang sudah mentaati dan menaklukkan diri ke bawah panggilan Tuhan untuk diutus pergi tempat yang jauh mengabarkan Injil. Kami berdoa bagi mereka, kiranya Tuhan memberkati mereka. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Malam ini adalah malam kedua di dalam seminar Tritunggal kali ini. Kali ini saya lebih gentar dari biasa di dalam memberikan ceramah seminar, karena saya tahu ini adalah doktrin yang penting sekali dan doktrin yang sudah berusaha dirusak oleh banyak ajaran yang tidak benar sepanjang sejarah. Dari abad pertama sudah timbul Gnostisisme, abad kedua, abad ketiga, abad keempat, maka ajaran-ajaran seperti Sabellianisme, pneumatomachisme, monofisiksisme, dan ajaran-ajaran Nestorianisme, Apollinarianisme, dan ajaran-ajaran Arianisme, dan ajaran-ajaran yang lain lagi. Kalau saya sebut satu persatu di dalam sejarah mengenai ajaran Tritunggal yang salah, ada ajaran Kristologi yang salah, maka 4 hari itu tidak cukup. Saya telah mengambil keputusan tidak banyak kembali kepada sejarah, tetapi langsung masuk ke dalam kitab suci dan bagaimana kita mengerti Tritunggal. Saudara-saudara, sebagaimana saya kemarin memberikan peringatan kepada saudara, pada waktu kita mempelajari doktrin Tritunggal, bukan kita datang untuk mempelajari apa yang menjadi satu konklusi spekulasi daripada rasio manusia, melainkan adalah kita sedang mempelajari dirinya Allah, sedang datang mempelajari siapakah dia dan bagaimana dia menyatakan diri di dalam rahasia-rahasia wahyunya kepada kita. Itu sebab dengan gentar, dengan hati yang takut kepada Tuhan, kita datang kepada Dia. Saudara-saudara, kita segera masuk ke dalam ceramah yang kedua. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih kalau Tuhan memperkenan kami berkumpul bersama pada malam yang kedua ini untuk menghayati, mempelajari, untuk mengerti lebih dalam, untuk dididik di dalam doktrin Tritunggal. Kami sekali lagi mempersembahkan rasio dan fungsi otak kami masing-masing yang sudah Tuhan ciptakan, supaya dipimpin oleh wahyu kebenaran yang sudah Tuhan berikan, anugerahkan kepada manusia. Oh Tuhan, kami percaya tanpa pimpinan Roh-Mu kepada otak yang Tuhan sudah ciptakan, maka rasio manusia mungkin bersimpang siul berjalan di dalam perjalanan yang rusak. Sudah berapa banyak kali kebebasan kami terbukti adalah kebebasan yang liar dan tidak taat kepada Tuhan. Sampai kapan lagi ya Tuhan? Kami berdoa kiranya Roh-Mu yang kudus sekarang mengembalikan kami, mengarahkan kebebasan kami, memberi kami kenormalan di dalam fungsi berpikir, sehingga rasio dan otak kami sekali lagi dipersembahkan kepada Tuhan di atas mezbah. Tuhan, pimpinlah kami. Inilah janji-Mu yang setia. Pimpinlah kami masuk ke dalam segala kebenaran. Biarlah hari ini terjadi pada malam ini juga. Berkati hamba-Mu yang hina dina ini, supaya dia boleh dipakai di dalam tangan Tuhan. Dan setiap orang dikuatkan oleh Tuhan dengan pimpinan Roh-Mu dan kebenaran, maka kami boleh menjadi saksi yang lebih bermanfaat di dalam dunia. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat mengikuti ceramah yang kedua ini. Kemarin kita telah memikirkan tentang Allah itu Allah yang esa. Nah saudara-saudara sekalian, nah ini merupakan satu ayat syamah atau ayat emas, ayat yang menjadi kunci, menjadi dasar, ayat yang paling penting untuk mengerti segala sesuatu Taurat dan segala sesuatu wahyu Tuhan di dalam perjanjian lama.
Orang Israel mengenal dan orang Israel mengetahui segala kebajikan di dalam iman kepercayaan, mulai daripada meletakkan iman mereka di atas batu yang paling penting, yaitu Allah yang Esa. Ini diulangi oleh Musa pada waktu dia sebelum meninggalkan dunia. Hei Israel, dengarlah. Hear ye Israel, your God is the only God. Your God is the one God, one and only God. Allahmu adalah Allah yang satu-satunya. Allahmu adalah Allah yang Esa. Saudara-saudara sekalian, nah sekarang kita melihat kalau Allah itu adalah Allah yang Esa, bagaimana kita bisa percaya di dalam keesaan itu mempunyai ketiga pribadi. Dan ketiga pribadi itu kalau melawan dengan keesaan ini, bukankah ketiga pribadi yang menjadi doktrin Tritunggal itu bukan diwahyukan oleh Tuhan? Sebaliknya, jikalau Allah adalah Allah yang Tritunggal, bagaimana kita bisa percaya ketiga itu tetap adalah satu? Satu, di dalamnya ada tiga, di dalam tiga tetap mempunyai keesaan. Ini adalah satu hal yang melawan hukum matematika biasa. Ini adalah hal yang melawan hukum jalan pikiran rasio biasa. Ini adalah hal yang melampaui segala logika manusia. Saudara-saudara sekalian, karena Allah adalah Allah yang bukan sebagai sesuatu pikiran refleksi daripada manusia yang berpikir tentang yang supra alam. Itu sebab Allah bukan diikat oleh logika, Allah tidak diikat oleh matematika, dan Allah mempunyai sifat keadaan yang supra, yaitu transcendent. Saudara-saudara sekalian, nah hari ini kita melihat lagi, kalau ini adalah satu doktrin yang benar, besar, berdasarkan dari wahyu Allah sendiri, saya mau tanya, apakah Allah itu dari keesaan sebagai wahyu permulaan berkembang terus memberikan penjelasan kepada manusia mengenai di dalam keesaan itu mempunyai ketiga pribadi? Benar, memang begitu. Allah mulai memberikan kepada manusia satu pikiran yang paling dasar, yaitu Allah yang Esa. Tetapi sesudah itu dia berkembang terus, memberikan penjelasan wahyunya makin lama makin jelas, sampai akhirnya muncullah pikiran, muncullah wahyu bahwa Allah itu adalah Allah Tritunggal. Kalau saudara kembali memputar kaset dan melihat diktat-diktat daripada seminar yang lampau, ada satu istilah yang pernah muncul, yaitu progressive revelation. Progressive revelation atau diterjemahkan sebagai satu wahyu yang bersifat memaju, wahyu yang progresif, wahyu yang makin lama makin jelas, wahyu yang dari bibit permulaan, yang dengan benih yang diberikan oleh Tuhan sudah benar, tapi berkembang terus menerus, akhirnya keluarlah sesuatu keadaan yang lebih komplikasi, lebih jelas dan lebih sempurna. Sebagaimana satu bibit bunga engkau tanam di dalam tanah. Bibit itu bibit bunga, lalu keluar daun, keluar tangkai, dan keluar akan bunga yang bagus. Demikian juga wahyu Tuhan bersifat progresif, wahyu Tuhan bersifat memaju. Langkah demi langkah manusia melihat wahyu itu makin lama makin jelas. Saudara-saudara sekalian, mengapakah Tuhan tidak dari permulaan sudah mengatakan Allah itu Allah yang bertiga pribadi? Mengapa harus melalui cara memaju ini dengan proses progresif sehingga lama-lama laun makin jelas? Apakah sebabnya makin lama makin jelas? Karena Tuhan mau mencegat sesuatu hal, yaitu tidak mau dari permulaan sudah mempunyai satu kesan yang salah. Allah itu adalah Allah yang tiga. Allah bukan tiga Allah. Kepercayaan yang benar bukan percaya kepada tiga Allah, tetapi tiga oknum. Percaya kepada Allah yang Esa. Ini menjadi satu dasar, sehingga ini harus ditegakkan terlebih dahulu. Baru pelan-pelan memberikan perkenalan kepada mereka bahwa Allah yang Esa ini mempunyai ketiga oknum yang mempunyai esensi, substansi, sifat dasar yang sama, dan Esa itu. Saudara-saudara, sebagaimana kemarin saya katakan, ekstrim bisa muncul di dalam dua kutub. Kutub pertama percaya kepada Allah Esa, monoteisme yang tidak bisa menerima oknum lebih dari satu.
Dan kutub ekstrim yang kedua menerima Allah sebagai tiga Allah yang tidak mungkin esa, tidak mungkin mempunyai substansi yang sama. Kedua-dua ini adalah bidat, dan kedua-dua ini adalah sesat. Kedua-dua ini merusak pengenalan kita kepada Allah. Itu sebab Allah memberikan terlebih dahulu satu dasar. Allah itu Allah yang esa, Allah itu Allah yang tunggal, Allah yang satu-satunya sebagai dasar. Saudara-saudara, namun demikian, apakah berarti Tritunggal tidak diwahyukan oleh Tuhan dari sepermula itu? Apakah berarti konsep Tritunggal baru muncul belakang dan di permulaan tidak ada? Tidak. Dari permulaan konsep Tritunggal sudah diwahyukan. Dan dengar lagi kalimat ini, dari permulaan konsep Tritunggal sudah diwahyukan. Nah, kita melihat pada waktu Tuhan Allah mengwahyukan diri, di dalam pengwahyuan tentang diri, Tuhan menyebut nama diri sebagai kita, bukan saya. Perhatikan, kita. Nah, ini tercantum di dalam beberapa tempat di dalam Perjanjian Lama, khususnya di dalam kitab Kejadian pasal 1, 26 dan 27. Lalu kitab Kejadian pasal 3 ayat 22, dan kitab Kejadian pasal 11 ayat ke-7, dan juga di dalam Yesaya pasal 6 ayat ke-8. Saya mengulangi sekali lagi. Ini tercantum di dalam kitab Kejadian pasal 1, 26 dan 27. Dan kitab Kejadian pasal 3 ayat 22, kitab Kejadian pasal 11 ayat ke-7, dan Yesaya pasal 6 ayat ke-8. Saudara-saudara sekalian, di dalam ayat-ayat yang baru kita sebut akan angkanya, kita melihat satu istilah yang begitu ajaib yang muncul sebagai satu pengwahyuan Tuhan Allah di dalam menyebut Dia sendiri. Biarlah kita menciptakan manusia. Kita ini siapa? Kita ini bukan sesuatu yang tunggal, tapi sesuatu yang terdiri daripada lebih dari satu. Mari kita menciptakan manusia. Maka diciptakannya Allah, manusia lelaki dan perempuan berdasarkan menurut akan peta teladan Dia. Mari kita menciptakan manusia menurut peta dan teladan kita. Nah, saudara-saudara, ada komentar, ada buku komentar yang mengatakan ini merupakan perundingan antara Allah dan malaikat. Benar tidak? Apakah betul Allah waktu itu bersama-sama dengan malaikat mengatakan mari kita menciptakan manusia? Ini salah belaka. Ini bukan satu perundingan antara Allah pencipta dan malaikat-malaikat yang juga dicipta. Jikalau ini adalah perundingan antara Allah yang mencipta dan malaikat-malaikat yang sendirinya dicipta, berarti kooperasi antara pencipta dan yang dicipta. Kalau kooperasi antara yang cipta dan yang dicipta, berarti manusia bukan dicipta langsung oleh pencipta, dicipta oleh pencipta yang kooperasi dengan yang dicipta. Ini bukan permainan kata. Ini ada satu logika yang perlu saudara pikir dengan baik. Saudara-saudara, malaikat-malaikat belum pernah di dalam Alkitab mengatakan mereka pencipta. Tidak. Di dalam Alkitab belum pernah mengatakan malaikat adalah pencipta atau berbagian di dalam pekerjaan Allah yang pertama, yaitu ciptaan. Saudara-saudara, Allah mempunyai pekerjaan yang banyak. Allah mempunyai pekerjaan yang lebih dari satu. Dan yang pertama, Allah disebut Allah karena Allah adalah pencipta. This is the first great work of God. God is the creator. He created everything up from nothingness. Ex nihilo, Dia menciptakan. Creatio ex nihilo, Dia menciptakan segala sesuatu daripada ketidakberadaan, kekosongan, dari keadaan nihil. Ex berarti keluar daripada nihilo, keluar daripada tidak ada, keluar dari kekosongan. Allah mencipta segala sesuatu. Dan ini adalah tindakan, ini adalah karya, ini adalah pekerjaan yang hanya bisa dilakukan oleh Allah itu sendiri. Dan ini tidak pernah satu kali pun di dalam kitab suci diberi bagian kepada yang dicipta. Tidak ada. Itu sebab bukanlah perundingan antara Allah dengan malaikat,
Bukan juga pemberundingan antara Allah dengan penghulu malaikat yang berkuasa besar. Tidak. Bagaimana besarnya penghulu malaikat, bagaimana kuasanya, bagaimana besar kuasa dan kemuliaan mereka pun tidak meloncatkan mereka daripada derajat dicipta menjadi mungkin mencipta. Mencipta ini hanya pekerjaan oleh Allah sendiri. Itu sebab pada waktu pencipta mengatakan mari kita menciptakan manusia. Di situ dia mengwahyukan secara tidak terlalu jelas, tapi sudah mengandung satu pikiran yang penting. Allah itu lebih dari satu oknum. Saudara-saudara, mari kita menciptakan manusia. Mari kita menciptakan manusia menurut peta dan teladan kita. Di dalam memperkenalkan diri Allah, Dia telah mengwahyukan diri sebagai kita yang di dalamnya mempunyai lebih dari satu oknum. Itu sebab menyebut kita. Ini adalah seperundingan antara oknum-oknum yang berada di dalam diri Allah yang esa. The discussion between the persons within the only God. Di dalam Allah yang esa, oknum-oknum sedang berunding, oknum-oknum sedang berdiskusi, mereka sedang bermusyawarah, berkata, mari kita mencipta. Di sini oknum-oknum yang lebih dari satu berperanan penting. Saudara-saudara, bukan saja di dalam menyebut diri, sebutan pertama Allah memperkenalkan diri, kita melihat doktrin Tritunggal sudah tersembunyi kemungkinannya. Kita melihat lagi hal yang kedua yang penting sekali, yaitu istilah-istilah mengenai Allah dipakai dengan cara atau bentuk majemuk, bukan bentuk tunggal. Bentuk majemuk atau bentuk lebih dari satu, not singular form but plural form. Ini menjadi suatu hal yang menarik perhatian. Saudara-saudara, istilah El adalah Allah, dan ini adalah pakai dengan bentuk singular El. Tetapi Elohim bukan bentuk singular, melainkan bentuk plural. Saudara-saudara, Elohim, Eloheinu. Saudara-saudara, Elohim, Eloheinu, ini semua adalah bentuk-bentuk lebih dari satu. Kalau saya menjelaskan dengan bahasa Inggris, mungkin saudara lebih cepat menangkapnya. One boy, two boys. S di situ membuktikan bukan satu anak laki-laki, tetapi lebih banyak dari satu. Bisa dua, bisa tiga, bisa empat, bisa lima, bisa 100. One boy and many boys. Pada waktu S dipakai bukan satu tetapi banyak. Bahasa Indonesia tidak ada. Kita tidak katakan satu orang, dua orang, tidak. Satu orang yang satu orang, dua orang yang dua orang. Kita tidak mempunyai kebiasaan di dalam grammar, di dalam tata bahasa kita untuk pakai bentuk majemuk, bentuk yang banyak. Tidak. Saudara-saudara, satu negara, dua juga negara. Engkau tidak bisa katakan satu negara, dua negara. Tidak. Kalau tikus, satu juga tikus. Engkau tidak bisa katakan satu tiku, lalu dua baru tikus. Tidak. Ini bentuk singular plural, engkau sudah jelas. Tapi saudara perhatikan, di dalam bahasa Ibrani bukan hanya mempunyai singular dan plural seperti Inggris. Saudara-saudara, di dalam bahasa Ibrani ada singular, ada plural, dan ada tengah-tengahnya lah satu lagi. Itu disebut dual. Ini lain dengan bahasa yang lain. Ini jarang ada di bahasa yang lain. Heran sekali. Allah begitu teliti, Allah begitu sempurna, Allah begitu baik waktu memperkenalkan diri, waktu Dia memakai bahasa Ibrani sebagai satu media untuk mewahyukan diri. Dia memilih bahasa ini yang mempunyai keajaiban tertentu, mempunyai keajaiban tersendiri. Singular, dual, plural. Satu, dua, banyak. Saudara-saudara, di dalam bahasa Inggris pun tidak ada. Engkau tidak bisa bilang one boy, two boys, and three boys. Panjang, tidak ada. Tapi bahasa, di dalam bahasa Ibrani ada singular, ada dual, ada banyak. Saudara-saudara, pada waktu Allah, istilah Allah dipakai,
Elohim, Elohenu. Pada waktu dipakai bukan bukan L yang menjadi tunggal, tetapi adalah yang banyak. Bukan singular yang dipakai, bukan dual yang dipakai, tetapi plural yang dipakai. Saudara-saudara, sehingga ayat ini, ayat Syama, ayat emas, Ulangan pasal 6 ayat keempat dikatakan, hei Israel, dengarlah bahwa Allahmu adalah Allah yang esa. Lihat jariku, saudara-saudara. Allahmu adalah Allah yang esa. Allahmu adalah Tuhan, dan Allahmu adalah Allah yang esa. Saudara-saudara, bukan saja di dalam bentuk tata bahasanya kita melihat keajaiban di sini, plural yang dipakai, dan 3 kali muncul istilah Allah, Tuhan Allah. Saudara-saudara, bukan main. Ada semacam pikiran yang membantah pikiran ini, mengatakan bukankah ini sesuatu hal yang umum di dalam pembentukan bahasa-bahasa yang berada di Timur Tengah. Semua agama, semua bangsa di dalam Timur Tengah pada waktu mereka menyebut ilah mereka, dewa mereka, mereka bukan dan tidak berani pakai bentuk singular. Mereka selalu memakai bentuk-bentuk lebih dari satu atau bentuk yang banyak. Apa sebabnya? Karena ini menjadi satu indikasi kehormatan manusia kepada kehormatan yang lebih besar dari kehormatan manusia. Saya percaya dan saya tahu ini memang benar. Tetapi meskipun ada persamaan seperti ini, tetap tidak bisa menjadikan kita menyangkal bahwa Allah yang telah menyatakan diri, menyatakan sesuatu yang bersifat beda dengan cara biasa, bentuk, kalimat, dan tata bahasa dari bangsa-bangsa yang lain. Orang di Manado kalau menyebut diri, menyebut orang pihak yang lain menyebut kita. Orang Manado kalau mengatakan, bagaimana engkau baik tidak? Dia tidak bilang begini, dia bilang, bagaimana kita baik-baik? Jadi pihak kedua dia sebut kita. Satu kali saya di Manado, orang bilang, ini kali pasti Fentong datang sendiri. Bagaimana kita datang sendiri, tidak sama nyonya? Terus saya dengar apa lagi? Dia bilang, nyonya kita tidak datang. Siapa yang mau kongsi nyonya sama dia? Nyonya kita tidak datang. Nah saudara-saudara, itu kebiasaan. Satu kebiasaan. Nyonya kita maksudnya nyonyamu. Tapi nyonyamu itu nyonyamu, bukan nyonyaku, sehingga tidak bisa kita punya nyonya. Nah saudara, itu kebiasaan bahasa. Siapa yang dari Minahasa coba acungkan tangan. Nah, saudara tahu apa yang saya sebutkan, tangan diturunkan. Saudara biasa mengatakan yang orang yang pihak yang lain, kita. Tetapi ini lain dengan apa yang dikatakan di dalam kitab suci. Allah menyebutkan kita, waktu dia menyebutkan kita, dia sebagai pencipta, Allah sebagai pengwahyu, dan Allah sebagai penebus. Nah saudara-saudara, sekarang sudah muncul 3 istilah yang penting: the creator, the redeemer, and the revealer. Ini ketiga pekerjaan yang hanya dikerjakan oleh Allah sendiri. Saudara-saudara, kalau boleh dicantum, the 3 works done only by God himself. First, creation. Second, redemption. And third, revelation. Allah adalah sang pencipta, Allah adalah sang penebus, dan Allah adalah sang pengwahyu. Nah saudara-saudara sekalian, di dalam 3 hal ini tidak ada campur tangan daripada unsur atau oknum yang lain. Di dalam ketiga pekerjaan ini hanya Allah sendiri yang bisa mengerjakan. Allah sebagai pencipta, Allah sebagai penebus, dan Allah sebagai pengwahyu. Ini 3 pekerjaan yang besar dari Tuhan. Di dalam pekerjaan yang pertama meliputi bukan saja dia mencipta segala sesuatu sehingga dari tidak berada menjadi ada. Di dalam pekerjaan yang pertama ini juga mengandung dia telah menopang segala sesuatu sehingga boleh berada terus menurut kehendaknya. Sekali lagi, not only God created something from nothing, but He is the one who support the existence of something according to His will.
Saudara-saudara, kalau yang berada adalah dicipta oleh Tuhan, dan kalau yang berada bisa berada terus, kalau yang berada bisa berada terus di dalam jangka waktu yang diperbolehkan oleh Tuhan, ini semua adalah kuasa penopangan daripada Allah yang telah mencipta mereka, memperboleh mereka juga terus di dalam keberadaan itu. The continued existence of something exists is by the supporting power of the Creator Himself. Puji Tuhan. Dan ini juga meliputi akan consummation. Consummation bukan consume. Consummation berasal dari istilah consummate. Consummate bukan menghanguskan, consummate bukan menghabiskan atau memakai. Consummate adalah menggenapi. Allah yang mencipta juga adalah Allah yang akan menggenapi apa yang diciptakan. Allah yang sudah mengadakan dari tidak ada akan menyempurnakan yang ada menjadi ada yang sempurna di dalam kehendaknya. Itu disebut consummation. Saudara-saudara, di dalam hal ini Allah tidak bekerja sama dengan lain. Dia sendiri. Di dalam hal menebus, Allah tidak bekerja dengan yang lain. Dia sendiri. Tidak mewahyukan diri, Allah tidak bekerja dengan yang lain. Dia sendiri. Allah pencipta, Allah penebus, dan Allah pengwahyu. Karena ketiga pekerjaan yang hanya bisa dikerjakan oleh Allah sendiri, dan Allah ini menyebut diri kita, dan Allah ini adalah Allah yang mengwahyukan kepada manusia bahwa Dia adalah Allah yang lebih dari satu oknum. Bukan dua oknum, bukan satu oknum, dan lebih banyak oknum. Kalau banyak, engkau menyebut, mengapa bukan 4, bukan 5, tetapi 3? Banyak kan bisa 10, banyak bisa 100. Mengapa harus berhenti pada 3? Karena selain 3 oknum yang tersembunyi di dalam wahyu secara progresif ini, kita tidak lihat lagi oknum lain yang ditambah di atas ketiga ini. Angka 3 menjadi angka Allah eksklusif. Angka 3 menjadi angka sempurna dari diri Allah sendiri. Angka 3 menjadi angka sempurna yang tidak ada tambahan lagi. Ini angka mutlak. Saudara-saudara, kita memperhatikan lagi satu hal. Pada waktu istilah-istilah yang banyak, yang berbentuk banyak ini, plural form of the terminology is used, selalu digabung dengan verb yang dipakai khusus untuk tunggal. Nah, saudara perhatikan. Kalau di dalam bahasa Inggris saya mengambil contoh, he does something. Dia berbuat sesuatu. He ini adalah singular. Does juga untuk singular, betul tidak? Tetapi kalau waktu saya mengatakan bukan dia yang bikin, tetapi mereka yang sekaligus mengerjakan, they do something. Jelas maksud saya? Mereka mengerjakan sesuatu. Mereka kalau banyak, maka kata pekerjaan, kata kerjanya harus sesuai dengan kata subjeknya. Jadi mereka banyak, maka harus ganti dengan do, bukan does. Demikian juga di dalam bahasa Ibrani. Tetapi heran, setiap kali kalau mengatakan Tuhan mengerjakan sesuatu, istilah Tuhan pakai Elohim, istilah Tuhan pakai Yahweh, istilah Tuhan pakai Adonai, itu adalah berasal daripada bentuk banyak. Tetapi waktu dia mengerjakan sesuatu pekerjaan, dan kata kerja yang dipakai bukan untuk yang banyak, untuk singular. Oh, ini luar biasa. Berarti Allah yang esa mengerjakan sesuatu. Tapi Allah yang esa, Allah yang esa mengerjakan sesuatu. Bentuk kata kerja adalah bentuk untuk singular, dan bentuk subjek yang mengerjakan adalah bentuk plural. Puji Tuhan. Saya harap kita mengerti dengan sedalam-dalamnya di dalam seminar ini. Dan saya kira kalau ada seminar akan datang mungkin 5 tahun atau 10 tahun baru saya kembali lagi memberitakan Tritunggal kepada saudara. Karena kita akan terus mengejar waktu. Di dalam 10 tahun yang akan datang seminar-seminar tidak terulang. Semua seminar dan bahan seminar lain terus. Dan tidak tahu kapan lagi engkau mempunyai kesempatan seperti malam ini. Saudara-saudara, Allah adalah Allah yang tunggal. Hei dengarlah Israel, Allahmu adalah Allah
Maha Esa, Allah yang Esa bekerja dengan kata kerjanya. Dia menolong, dia menyelamatkan, dia mencipta. Istilah kata kerja tetap pakai singular form. Puji Tuhan. Orang Israel tidak berani sembarangan menyebut nama Allah, sehingga setiap kali pada waktu nama Allah itu muncul, dia tidak lagi sebut daripada aslinya, tapi diganti dengan Tuhan. Sebagaimana saudara tidak berani langsung menyebut nama orang yang lebih tua dari saudara. Pak, baik Pak. Pak siapa? Namanya tahu di dalam hati, tapi waktu sebut tidak berani katakan Pak siapa, karena terlalu menghormati dia. Demikian juga pada waktu Tuhan Allah ditanya oleh Musa, siapakah namamu? Siapakah namamu ya Allah, yang mengutus aku pergi untuk menyelamatkan orang Israel keluar dari tanah Mesir? Siapakah namamu? Kalau mereka tanya kepada aku, siapa yang mengutus engkau? Bagaimana saya menjawab? Musa pada waktu menanya, menuntut namanya Allah sendiri, supaya dia mewahyukan, dia memberitakan, dia memperkenalkan namanya sendiri kepada Musa. Allah melayani. Namaku adalah Yahweh. Sebenarnya YHWH itu harus dibaca Yovah atau Yahwo atau Yahweh atau Yehovah. Kita tidak tahu. Tetapi kita sekarang hanya bisa memberikan satu tanggapan suara menurut tradisi saja. Aslinya kita tidak tahu. Karena begitu agung, begitu suci, sehingga mereka tidak berani menyebut langsung. Sebab setiap kali mereka membaca sampai YHWH, mereka langsung mengganti dengan bacanya Tuhan. Adonai, Adonai, Adonai. Jadi cara asli membacanya itu bagaimana sudah tidak tahu lagi. Saudara-saudara, Tuhan yang menyebut diri sebagai Yahweh, Tuhan yang menyebut diri sebagai Tuhan yang berjanji, adalah Tuhan yang memakai istilah berbentuk lebih dari satu. Tapi waktu dia mengatakan pekerjaannya memakai bentuk tunggal. Saudara-saudara, ketiga, pertama, dia menyebut diri sebagai kita. Kedua, semua istilah mengenai Allah pakai bentuk plural. Ketiga, di dalam Alkitab kita melihat oknum-oknum yang menyatakan diri, oknum yang pernah dilihat oleh orang di dalam keadaan antropomorfi. Ini istilah Greka. Antropomorfi itu artinya bentuk manusia. Morfi adalah bentuk, antropo itu adalah manusia, bentuk manusia. Saudara-saudara, Alkitab mengatakan tidak pernah ada orang pernah melihat Allah. Belum pernah ada orang melihat Allah. Tetapi bukankah di dalam perjanjian lama kita melihat berkali-kali manusia bertemu dengan Allah? Pada waktu manusia bertemu dengan Allah, apakah berarti mereka bertemu dengan yang salah? Karena Allah sejati tidak pernah dan tidak mungkin dilihat oleh manusia. Pada waktu manusia bertemu dengan Allah, ini mungkin tidak adalah mereka mempunyai khayalan sendiri dan dianggap mereka sudah berjumpa dengan Allah, seperti apa yang dikatakan di dalam interpretasi psikologi modern. Saudara-saudara, Adam berada di dalam Eden. Tuhan berkata-kata dengan dia. Musa berada di padang belantara. Dia muka menghadap muka bertemu dengan Allah. Apa artinya ini? Yosua pada waktu dia melihat seorang yang besar berdiri di depan dia, dia langsung karena ketakutan, dia begitu cerdas, keluarkan pedang, tanya, siapa engkau? Engkau datang melawan kami atau membantu kami? Dia tahu ini kuasa terlalu besar, ini orang bukan orang biasa. Langsung dengan tegas dia tanya, engkau kawan atau lawan? Jawabnya, bukan kawan, bukan lawan. Nah, ini selalu jawaban Allah supra rasio. Rasio manusia, penganalisan manusia hanya alternatif dua, melawan atau mengawan, membantu atau menentang.
Bukan kawan, bukan lawan, apa? Pemimpin. Saudara-saudara, nah itu adalah Tuhan sendirinya nyata kepada dia. Tuhan sendiri berbentuk keadaan seperti manusia. Pada waktu Tuhan berbentuk manusia, baru manusia bisa melihat dia. Nah ini disebut antropomorfi. Saudara-saudara, morfi itu adalah bentuk, morfi adalah image. Kita mengatakan manusia dicipta menurut peta dan teladan. Nah ini artinya morfi adalah persis istilah peta yang dipakai, gambar yang dipakai, gambar manusia, peta manusia, bentuk manusia, seperti kelihatan bentuknya manusia muncul. Saudara-saudara sekalian, ini terjadi berkali-kali, baik kepada Abraham, baik kepada Lot, baik kepada Manoah. Saudara-saudara, berkali-kali di perjanjian manusia, di dalam perjanjian lama, manusia bertemu dengan utusan Allah. Nah saudara-saudara, di dalam perjanjian lama kita melihat utusan Allah, utusan Allah, the messengers of God, the messenger of God, messenger of God, utusan Allah, utusan Allah. Kalau itu istilah messenger of God, di dalam bahasa Greka adalah apostolos, yaitu rasul. Saudara-saudara, yang diutus oleh Allah. Di dalam perjanjian lama belum ada rasul. Pada waktu itu utusan Allah. Utusan Allah hanya dimengerti sebagai malaikat. Saudara-saudara, malaikat-malaikat diutus oleh Allah berjumpa dengan Hagar, berjumpa dengan Ibrahim, berjumpa dengan Lot. Malaikat-malaikat bertemu dengan Manoah, bertemu dengan banyak orang di dalam perjanjian lama, termasuk Musa, Yosua, dan yang lain-lain. Malaikat-malaikat dilihat oleh nabi-nabi seperti Yesaya dan sebagainya. Dan saudara-saudara, di dalam malaikat yang pernah menyatakan diri, ada satu malaikat yang lain dari semua malaikat yang lain. Itu utusan Allah yang pakai bentuk tunggal lagi. The messenger of God, capital M. Saudara-saudara, messenger of God, di antara semua malaikat-malaikat ada satu malaikat, ada satu utusan yang diutus tetapi tidak berada di dalam ranking malaikat, melampaui. Siapa dia? Kalau saudara mau lebih jelas akan hal ini, saudara lihat Ibrani pasal pertama. Di antara semua malaikat, siapakah yang pernah Allah berkata kepada dia bahwa biar semua malaikat menyembah engkau? Lebih baik kita baca sekarang. Perjanjian baru kitab Ibrani pasal 1 ayat ke-5. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, anakku engkau, engkau telah kuperanakan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapaknya, dan ia akan menjadi anakku. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Tetapi tentang anak ia berkata, takhtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Itu sebab Allah, yaitu Allahmu, telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Saya tidak teruskan. Dan di sini kita melihat satu konsep kristologi yang luar biasa diperkembangkan di dalam pikiran dan di dalam buku yang ditulis sebagai buku Ibrani. Among all the angels who had been taught by God like that, di dalam semua malaikat, siapa yang pernah dikatakan oleh Tuhan seperti ini, engkau anakku yang kulahirkan engkau. Pada hari ini, today I beget you. Hari ini saya melahirkan engkau dan saya menjadi bapamu, engkau anakku. Dan di sini rankingnya lain, ranking yang berlainan dengan semua malaikat yang lain. Semua malaikat yang lain adalah utusan Allah, tapi di sini ada utusan tunggal, utusan yang mempunyai sifat kualitatif berlainan dengan ranking yang lain, sehingga dikatakan biarlah malaikat-malaikat yang lain menyembah dia.
Nah saudara-saudara, siapa yang bisa menerima persembahan sujud dari manusia kecuali Allah? Dan di sini bukan manusia yang disuruh bersembah sujud. Di sini malaikat-malaikat yang disuruh bersembah sujud kepada malaikat khusus ini. Malaikat khusus yang tunggal ini berhak menerima sembah sujud dari malaikat-malaikat yang lain. Nah saudara-saudara, ini satu keajaiban yang luar biasa besarnya. Kalau saudara memperhatikan syair yang teragung di dalam dunia Inggris sepanjang sejarah, yaitu The Paradise Lost. Itu syair yang berpuluh-puluh, beratus-ratus barisan. Kalimat-kalimat, setiap kalimat begitu indah, ditulis oleh seorang penyair Inggris yang sudah buta 11 tahun, baru dia tulis. Namanya John Milton. Saudara-saudara, di dalam Paradise Lost, John Milton mempunyai satu pikiran teologis yang lebih hebat daripada teolog-teolog yang mengajar di sekolah teologi. Paradise Lost mengungkapkan sesuatu hal teologis yang begitu cocok dengan ajaran kitab suci, di mana diungkapkan oleh John Milton. Apakah sebabnya setan dibuang dari surga? Apa sebabnya malaikat itu jatuh menjadi setan? Karena dia tidak taat perintah ini. Oh, waktu saya melihat, mengetahui itu, saya kagum luar biasa. John Milton mempunyai pengenalan kristologi begitu dalam dan tepat, begitu ajaib dan begitu persis dengan apa yang dituntut di dalam Alkitab. Saudara-saudara, satu hari Allah menyuruh semua malaikat-malaikat, semua diperintahkan, let all the angels of God worship Him. Ini adalah sesuatu utusan yang mempunyai ranking yang berlainan, satu utusan yang mempunyai kualitas yang berlainan. The qualitative difference between the only messenger and all the messengers of God. That all the angel of God worship Him. Pada waktu disuruhnya semua malaikat harus berbakti kepada anak. Nah saudara-saudara, kalau Allah menjadi satu-satunya objek menerima sembah sujud dan baktinya oknum-oknum yang lain, siapa ini? Dengar dengan baik. Kalau Allah Bapa menjadi satu-satunya objek yang menerima sembah sujud manusia, siapa ini yang disuruh oleh Allah? Anakku, sembahlah kepada Dia. Bukan manusia, malaikat. Let all, not human being, let all the angels of God worship Him. Yang berhak menerima sembah sujud hanya Allah. Dan sekarang Bapa memberikan hak itu kepada anak, dan diperintahkannya semua roh yang tertinggi bersembah sujud kepada Dia. Dia adalah utusan yang lain, bukan utusan yang menyembah Allah, tapi utusan yang sebagai Allah yang menerima persembahan daripada malaikat yang lain. Kristus. Saudara-saudara, karena ada penghulu malaikat yang tidak mau taat perintah ini, sehingga akhirnya karena sifat berontak, sifat yang tidak taat, dikucilkan, dijatuhkan oleh Allah Bapa, dan itu menjadi si setan. Dan waktu si setan berada di dunia, saudara-saudara, Yesus Kristus turun ke dunia. Pada waktu Yesus Kristus turun ke dunia, di sini dikatakan tetap perintah itu berlaku. Semua malaikat bersembah sujud kepada Dia. Tetapi Dia bukan saja tidak mau sembah sujud, di dalam pencobaan kepada Kristus, saudara masih ingat, Dia malah membalikkan kebenaran itu, minta Kristus sembah sujud kepada Dia. Jikalau engkau sembah kepada aku akan memberikan segala kerajaan dan segala sesuatu yang berada di kerajaan ini dengan segala kemuliaannya kepada engkau. Jawaban Yesus, nyalah engkau. Saudara-saudara, karena Kristus mengetahui di mana posisi Dia. Dia adalah Allah yang menerima sembah sujud, bukan Dia yang bersembah sujud kepada oknum yang lain. Puji Tuhan. Saudara-saudara, di Alkitab begitu jelas berkata kepada kita, ada antropomorfi, Allah yang menyatakan diri di dalam bentuk, di dalam gambar manusia kepada orang-orang tertentu. Dan pada waktu orang tertentu melihat utusan yang tunggal, utusan yang ajaib ini muncul, mereka bersembah sujud kepada Dia. Benar, karena Dia patut terima sembah sujud itu. Dan ini adalah the only messenger of God, differentiated from all messengers.
Dari semua malaikat-malaikat yang diutus Allah, ada satu utusan Allah yang berbeda sifat dengan semua, yaitu Kristus, Allah yang menyatakan diri. Itu sebab pada waktu kita membaca Kejadian pasal ke-19 tadi, ayat ke-24, maka Yehova Tuhan menurunkan api berlerang dari Tuhan yang berada di surga itu kepada Sodom Gomora. Saudara, di sini engkau melihat oknum sudah menjadi begitu jelas. Tuhan menurunkan dari Tuhan surga api kebelerang. Di sini kita melihat bahwa oknum kedua yang menyatakan diri secara sementara dengan bentuk tubuh manusia yang bisa dilihat oleh Abraham, yang menerima doa dari Abraham, sekarang menyatakan kuasa ilahinya turun api dari Tuhan oknum pertama ke dunia. Siapa bilang konsep Tritunggal tidak ada di Perjanjian Lama? Memang istilah Tritunggal tidak muncul baik di Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, tetapi konsep wahyu, realita di mana Allah menyatakan diri sebagai Allah Tritunggal sudah terkandung di dalam Alkitab, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Saudara, jangan lagi diombak-ambikkan, digoncangkan, dikacau balaukan oleh saksi-saksi Yehova, oleh Mormon, oleh Unitarian, oleh Dr. Moon Unification Church, dan ajaran-ajaran yang tidak karu-karuan yang sekarang sedang menggarap di Indonesia. Mungkin di antara saudara sedikit yang mengetahui beban mengapa Stephen Tong berteriak-teriak seperti ini. Tapi saya tahu apa sebab saya kerjakan. Banyak gereja dan banyak pemimpin gereja sendiri pun kurang jelas dan kurang menjelaskan hal ini kepada anggota. Saya tahu kalau tidak digarap cepat-cepat, pada satu hari akan banyak orang Kristen hanyut di dalam ajaran yang sesat. Saya heran kalau agama Kristen sendiri tidak mempentingkan doktrin, tetapi agama lain memberanikan diri membicarakan doktrin mereka. Cuma orang Kristen sendiri yang menghina doktrin. Saya heran jikalau gereja-gereja tidak mengajar doktrin dengan ketat, tetapi bidat-bidat yang menamakan diri Kristen tapi bukan, mereka begitu berani mengajar doktrin-doktrin yang salah. Saudara-saudara, tadi saya baca satu buku yang mengkagetkan saya, berkata bahwa saksi-saksi Yehova mendapatkan anggotanya 70% dari Protestan. Mormon mendapat anggotanya 80% dari Protestan dan Katolik. Saudara-saudara, mereka tidak menginjil. Mereka tidak mendapatkan orang-orang yang belum percaya menjadi percaya. Mereka menggarap yang sudah percaya, sudah masuk ke dalam pukat Tuhan, ke dalam jaring Tuhan, dikeluarkan lagi di dalam ajaran yang sesat. Nah, saudara-saudara, kita sudah bersedia tidak menerima tantangan. Kemarin malam ada seorang pimpinan atau pekerja aktivis dari Mormon yang sudah cetak surat edaran ratusan kepada Stephen Tong. Kalimat di depannya mengatakan Tritunggal itu sesat. Bersedia di sini untuk membagi-bagikan kepada pendengar. Akhirnya disita dan pihak pemerintah menangkap dia yang mengacau. Karena saksi-saksi Yehova tidak diakui oleh pemerintah di Indonesia. Saya berdoa supaya orang itu boleh kembali kepada ajaran benar dan tidak lagi mengerjakan hal seperti itu. Tapi saudara-saudara, engkau mengetahui apa sebab kita mengerjakan ini? Karena ini adalah doktrin yang mengakibatkan kebencian besar dari ajaran-ajaran yang tidak beres. Tetapi kita sendiri tidak begitu anggap penting. Kita sendiri menghanyutkan diri. Dan anak-anak muda dan anggota-anggota gereja kita sesudah masuk ke dalam bidat, sulit dibawa kembali lagi. Sebelum masuk, kita tidak mengajar doktrin yang benar kepada mereka. Kita teruskan, saudara-saudara. Antropomorfi, bentuk seperti manusia yang pernah dipakai oleh Allah tidak menyatakan diri, yaitu oknum kedua sebelum inkarnasi pernah menampakkan diri dengan jelas.
The second person of the triune God, who before his own incarnation ever manifest himself in the human form temporary in Old Testament. Di dalam perjanjian lama, oknum yang kedua yang akan datang menginkarnasikan diri, menjelma diri menjadi manusia, pernah muncul di dalam bentuk seperti manusia sementara. Nah saudara-saudara, ini berlainan dengan inkarnasi. Inkarnasi betul-betul mempunyai daging dan darah, betul-betul melalui proses dilahirkan melalui anak darah Maria, betul-betul hidup di tengah-tengah kita yang disebut Immanuel. Tetapi di dalam perjanjian lama manusia pernah lihat dia bentuk manusia yang tidak melalui proses inkarnasi, bentuk manusia secara sementara, bentuk manusia secara sepintas lalu dia kembali ke tempat asal lagi. Itu ada oknum kedua yang menyatakan diri sebelum inkarnasi. Nah saudara-saudara, di dalam peristiwa-peristiwa seperti ini, event-event yang penting, di dalam peristiwa khusus ini, saudara-saudara, manusia bukan melihat oknum pertama, manusia melihat oknum kedua. Jadi yang dilihat oleh Abraham itu adalah Kristus, yang dilihat oleh Hagar itu adalah Kristus, yang dilihat oleh Manoah itu adalah Kristus, yang dilihat oleh Musa itu adalah Kristus, yang dilihat oleh orang-orang di dalam perjanjian lama adalah Kristus, sehingga tetap tidak berkontradiksi dengan ayat yang mengatakan belum pernah ada orang melihat Allah. Jelas maksud saya? Maksudnya Allah Bapa tidak pernah menampakkan diri di dalam bentuk manusia, tapi anaknya pernah datang. Sehingga pada waktu inkarnasi terjadi, pada waktu Kristus sudah masuk ke dalam sejarah, di situ manusia melihat oknum kedua yang konkret dilahirkan melalui proses manusia. Seperti apa yang dilihat oleh orang-orang nenek moyang mereka kepada oknum yang kedua di dalam bentuk manusia tanpa inkarnasi sebagai proses. Allah tetap tidak dilihat, tapi Kristus menyatakan diri. Namun demikian, Kristus mempunyai sifat ilahi. Dia adalah Allah, oknum kedua yang harus kita tegaskan terus menerus. Keempat, saudara-saudara, di dalam nubuat-nubuat mengenai Kristus yang akan datang, sudah dicantumkan sifat ilahi. Dia bukan seorang manusia biasa, melainkan adalah manusia yang bersifat ilahi. Saudara-saudara sekalian, ini sudah dikatakan oleh nabi-nabi. Kita membaca khusus di dalam Mika pasal ke-5 ayat ke-1. Perhatikan di sini apa yang dikatakan. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Semua membaca bersama-sama. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Saudara-saudara, di sini kita melihat apa yang kita katakan kemarin, keesaan mengandung 4 unsur. Masih ingat kemarin kita mengatakan keesaan mengandung sifat transenden, keesaan mengandung sifat kesucian, keesaan mengandung sifat mutlak, dan keesaan mengandung sifat kekekalan. Kekekalan berarti melampaui waktu. Kekekalan berarti sebelum waktu dicipta dan sesudah waktu habis. Before the starting point of the beginning of time and after the ending of time. Saudara-saudara, waktu dicipta oleh Tuhan dan waktu mempunyai permulaan. Waktu dicipta oleh Tuhan dan waktu berakhir pada kehendak Tuhan untuk waktu itu selesai. Sehingga waktu itu akan menjadi kembali kepada Allah. Sejarah harus bertanggung jawab kepada pencipta sejarah, pencipta waktu, yaitu Allah. Dan Allah berada bukan diikat di dalam waktu. Allah bukan berada di dalam limitasi waktu. Allah tidak terikat di dalam sejarah. Allah adalah Allah yang melampaui, yang mencipta dan menguasai sejarah. Karena dia melampaui, dia mencipta,
dan dia menguasai sejarah, maka Allah itu berada sebelum ada waktu dan berada sesudah waktu selesai. Itu kekekalan. Dan di sini pada waktu ditunjukkan satu kota di dalam satu perkataan nubuat yang penting mengenai kedatangan Kristus. Hai Bethlehem Efratah, meskipun engkau kota yang kecil, tetapi dari kota yang kecil ini akan muncul, akan keluar seorang yang dia punya akar dari purbakala, dari kekekalan. Saudara-saudara, apa maksudnya? Yesus Kristus bukan manusia biasa. Yesus Kristus mempunyai sifat ilahi yang berkeberadaan di dalam transenden dan kekekalan. Ayat-ayat yang lain, dia adalah everlasting Father, dia adalah Bapa kekekalan. Ini muncul di dalam Yesaya pasal 9 ayat 6 dan 7. Saudara-saudara, pada waktu Yesaya memberikan nubuat mengenai Yesus Kristus yang akan diberikan, dia memang mengatakan yang diberikan seorang anak, yang diberikan seorang bayi laki-laki. For unto us a child is born, a son is given. Kepada kita seorang anak yang sudah dikaruniakan, kepada kita seorang anak laki-laki yang sudah dilahirkan. A child is born, a son is given. Sesudah itu disebut namanya. His name is wonderful. Namanya itu ajaib. His name is counselor. Namanya itu pembijak. Namanya penasihat. Orang yang bijak, orang berwisdom. Dan ketiga, namanya adalah Mighty God, Everlasting Father, and the Prince of Peace. Mighty God, Allah yang kuasa. Saudara-saudara, saksi-saksi Yehova mengatakan di sini hanya mengatakan kuasa, bukan maha kuasa. Maka tidak bisa setarakan dia dengan Allah. Saya mengakui memang di sini pakai Mighty God, bukan Almighty God. Saudara-saudara, Mighty God ini dipakai di sini karena dia menjadi bayi sehingga terbatas. Tetapi dari kekekalannya dia tidak terbatas. Sudah perhatikan, melalui inkarnasi Kristus masuk ke dalam keterbatasan. Sekali lagi, melalui inkarnasi Yesus masuk ke dalam keterbatasan, sehingga kuasa yang maha itu tidak lagi kelihatan secara konkret. Manusia hanya melihat pada waktu dia menyatakan diri di dalam sifat ilahinya, di dalam tindakan menyembuhkan orang sakit, mengembalikan orang mati, menjalankan mujizat. Dia adalah kuasa besar. Dia mempunyai kuasa yang besar, Mighty God. Tetapi bukan di dalam kekekalan. Yesus berkata, bagaimanakah jikalau kamu sekalian ini melihat aku, anak manusia, kembali kepada tempat asalku. Saudara-saudara, berarti engkau hanya melihat aku secara kuasa besar saja. Tapi kalau engkau kembali kepada asal, engkau akan melihat aku adalah Allah yang maha kuasa. Saudara-saudara, jangan lupa kita mengerti Kristus, mengerti di dalam kekekalan dan mengerti di dalam periode inkarnasi. Di dalam periode inkarnasi, di dalam periode zaman dia pernah menjadi manusia, dia dibatas bukan secara kuasanya, juga bahasanya, perkataannya, kemauannya dan pengetahuannya. Sehingga paradoks timbul, kontradiksi dan salah mengerti timbul di antara manusia yang tidak mengerti dengan sebenarnya. Yesus terbatas pada waktu periode inkarnasi. Tetapi dari asalnya, dari kekal sampai kekal, dia tidak demikian. Dia memiliki kemuliaan bersama dengan Bapa. Saudara-saudara, Mighty God. Kedua, Everlasting Father. Dia adalah Bapa yang kekal. Ini bukan berarti dia adalah oknum pertama. Tidak. Dia berarti dia adalah sumber dari segala sesuatu. Istilah Bapa dimengerti oleh konsep manusia sebagai pasangan atau sebagai pihak yang lain daripada ibu. Ibu menikah dengan bapak. Bapak sama ibu melahirkan anak. Itu pikiran konsep manusia. Konsep sifat manusia mengenai di dalam sphere atau skop daripada genetika, bapak dimengerti sebagai yang menikah dengan ibu. Tetapi di sini Bapa di Alkitab dipakai dengan istilah terminologi Bapa, berarti sumber dari segala. Sumber yang mengeluarkan yang lain itu Bapa.
Jangan kita mengerti Allah Tritunggal dengan konsep manusia, karena Allah bukan manusia. Kalau Allah bukan manusia, kalau Allah bukan manusia dan kita memaksa diri untuk mengenal Allah dengan konsep manusia, kita akan membodohkan sendiri, membodohi diri. Orang yang membodohi diri adalah bodoh betul-betul. Saudara-saudara, jangan bodoh, jangan membodohi diri, karena Allah adalah Allah. Allah bukan manusia. Jangan mengenal istilah bapak, istilah anak melalui pikiran kita. Oh, itu bapak menikah sama ibu, lalu adakan seks, melahirkan anak. Saudara-saudara, apakah artinya bapak, artinya anak? Apa artinya dan hubungan relasi antara bapak dan anak di dalam Tritunggal akan kita jelaskan kalau ada waktu cukup. Saya berpikir mungkin perlu 4 hari. Lalu saya pikir mungkin terlalu banyak 4 hari untuk Tritunggal. Sekarang saya mulai rasa kurang banyak. 4 hari tidak cukup. Padahal bukan 4 hari. Pada seminar tahun lalu terakhir sudah Tritunggal dikatakan. Sudah menjadi 5 hari. Saudara-saudara sekalian, kita teruskan. Dan kelima ada nama The Prince of Peace. Dia adalah anak putra atau raja damai. Dia memberikan perdamaian yang sungguh-sungguh ke dalam dunia. Saudara-saudara, nah istilah-istilah mengenai ini akar dari Yesi, raja keturunan dari Daud, Tuhan, atau yang dari kekal, yang bersumber dari purbakala dan dari dahulu kala, dari permulaan kekekalan. Ini semua menunjukkan sifat Kristus, bukan sifat manusia, tapi sifat ilahi. Sebagaimana setan disebut si jahat, maka Kristus disebut si kudus. Nah saudara-saudara, si kudus atau sang kudus yang satu-satunya kudus lebih daripada semua orang saleh. Sebagaimana tadi kita mengatakan malaikat utusan Allah, tapi Kristus adalah utusan Allah dengan capital U dan capital M, messenger. The only messenger of God, satu-satunya yang diutus oleh Allah, melebihi daripada utusan Allah yang lain. Demikian juga di sini, di antara banyak orang suci. Di sini ada Sang Kudus, the only Holy One of God, yang kudus, satu-satunya dari Allah. Ini berarti mempunyai sifat kesucian yang hanya pada Allah. Malaikat berkata, "Hei Maria, yang kau akan lahirkan disebut anak Allah yang maha tinggi." Maha tinggi. Yang kau lahirkan disebut si kudus itu, Sang Kudus yang paling kudus. Yang kau lahirkan adalah anak Allah. Nah saudara-saudara, sekarang saya sedikit menggabungkan perbandingan. Orang tidak bisa percaya Allah diperanakan atau memperanakan. Allah tidak diperanakan dan Allah tidak memperanakan, sehingga konsep Allah mempunyai anak tidak ada pada agama lain. Saudara-saudara sekalian, Allah tidak ada anak menurut mereka, tetapi konsep Kristus adalah anak Allah. Ini adalah konsep bukan hanya timbul di dalam perjanjian baru seperti apa yang mereka katakan keempat Injil adalah penyelewengan. Injil yang sesungguhnya adalah Injil Barnabas. Saudara-saudara, tetapi konsep Allah mempunyai anak dan Kristus adalah anak Allah, bukan mulai perjanjian baru, bukan mulai dari 4 Injil, mulai dari perjanjian lama. Saudara-saudara, di manakah perjanjian lama mengatakan Allah mempunyai anak? 2 tempat yang penting. Mari kita membaca bersama-sama. Mazmur 6, Mazmur pasal kedua ayat ke-6. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. 7, semua membaca. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Nah saudara-saudara, ini konsep anak yang pertama kali dicetuskan oleh wahyu Allah Bapa sendiri. Dan di sini dia telah memberikan satu nubuat, syair nubuat mengenai mesianis, the messianic prophecies, the messianic psalm,
Di dalam Mazmur banyak pasal-pasal khusus nubuat difokuskan kepada Kristus yang akan datang. Pasal kedua, pasal 16, pasal 22, pasal 24, pasal 40 dan sebagainya. Nah, saudara-saudara, di dalam Mazmur pasal kedua di sini satu kalimat yang penting muncul. Sang Kristus mengumumkan bahwa pernah dikatakan oleh Bapa, "Engkau anakku." Di sini anak pakai capital A, pakai satu huruf besar. Engkau anakku, lain dengan anak-anak Allah. Kita semua orang menjadi orang Kristen menjadi anak-anak Allah. Ini banyak anak, tapi di sini anak tunggal. Nah, saudara-saudara, bagaimana mengerti kalau sudah ada satu anak kok ada sudah anak tunggal, kok ada anak banyak? Kalau banyak anak kok ada yang anak tunggal? Yang tunggal berarti cuma satu, lain tidak ada dong. Nah, nanti kita jelaskan pada waktu tepat, kita jelaskan bedanya anak banyak sama anak tunggal. Tapi di sini capital A yang dipakai. Engkau anakku, ku lahirkan engkau pada hari ini. Nah, saudara-saudara, hari itu hari apa? Hari itu tanggal berapa? Bulan apa? Itu Jumat atau Selasa? Desember atau Oktober? Hari apa? Hari ini aku melahirkan engkau. Saudara-saudara, kalau belajar bahasa Inggris ada semacam presence yang disebut sekarang, yang sedang dan terus menerus tidak berubah. Itu sebab the sun rises, matahari terbit dari timur. Berarti tidak usah dikatakan hari apa, karena saben hari pasti dari timur, tidak mungkin timbul dari barat. Itu ever presence yang terus menerus. Tetapi Allah yang melampaui waktu, melampaui limitasi daripada zaman dan waktu, di dalam kekekalan Allah tidak berwaktu. Bukan Allah tidak memiliki waktu, Allah tidak berlimitasi waktu, Allah tidak berbondage, tidak berikatan waktu. Allah yang tidak ada ikatan waktu itu mengadakan hari ini berarti ever presence. Di dalam kekekalan Kristus dilahirkan oleh Bapa. Nah, saudara-saudara, di dalam kekekalan Kristus dilahirkan oleh Bapa berarti the eternal generation of the sonship of Jesus Christ. Saudara perhatikan kalimat eternal generation, kelahiran kekekalan. Kelahiran kekekalan berarti tidak akan menjadi lewat dan tidak akan menjadi akan datang, tetapi ada sekarang terus dan terus untuk kekal. Itu disebut eternal generation. Engkau anakku, hari ini aku melahirkan engkau. Ini di dalam kekekalan Kristus adalah anak Bapa. Di dalam kekekalan Kristus lahir keluar dari Bapa. Istilah lahir berarti kontra dengan cipta. Dengar sekali lagi, istilah lahir berarti kontra dengan cipta. Berarti dia satu-satunya yang muncul di dalam sejarah manusia yang tanpa ciptaan, bukan dicipta. The only one who appear in human history without creation. He is not created. The only not created one, satu-satunya yang tidak dicipta, yang pernah muncul dalam sejarah, yaitu Kristus. Dan dia berada bukan karena dia dicipta, dia berada karena dilahirkan. Di sini konsep anak Allah. Saudara-saudara, Allah tidak memperanakkah? Allah sendiri berkata, aku memperanakan engkau hari ini. Aku memperanakan engkau hari ini. Dan di dalam sejarah ini terbukti pada waktu kebangkitan Kristus. Saudara-saudara, saya mengulangi sekali lagi, doktrin ini, Yesus ada anak Allah, terbukti di dalam peristiwa sejarah yang agung, yaitu kebangkitan Yesus Kristus. On the day of the resurrection, this great doctrine is edified. The great doctrine is tested and proven by the resurrection of Jesus Christ. Saudara perhatikan, semua kebangkitan yang pernah terjadi adalah dilakukan oleh rasul dan nabi dengan perantaraan kuasa Allah. Dengar lagi sekali, all the resurrection affairs, happenings are happened, done by the prophets and apostles through the power of God. Sekali lagi,
semua peristiwa, semua kejadian yang membangkitkan orang lain, semua dikerjakan oleh rasul-rasul dan nabi-nabi dengan melalui perantaraan kuasa Allah. Perhatikan, pada waktu Elias membangkitkan anak itu, dia demi nama Allah, dia berdoa, baru dia membangkitkan. Pada waktu Elisa membangkitkan seorang budak, juga dia dengan Allah, dia berdoa dan kuasa Allah, lalu dia membangkitkan. Demikian juga dua rasul yang pernah membangkitkan. Yang satu, Petrus membangkitkan Dorcas, dan kedua, Paulus membangkitkan Ertikus. Masih ingat? Ini dua kasus di perjanjian lama, dua kasus di perjanjian baru, menyetarakan kedudukan rasul dan nabi untuk menjadi wakil Tuhan yang menerima wahyu baik perjanjian lama dan perjanjian baru, yang menetapkan fondasi iman sebagai kitab suci yang kita terima sebagai wahyu Allah, menjadi pangkalan kita beriman. Sudah selesai. In between, di tengah-tengah perjanjian lama perjanjian baru, yang dikerjakan rasul dan nabi yang membangkitkan adalah peristiwa-peristiwa membangkitkan orang oleh Yesus Kristus. Saudara-saudara perhatikan, pernahkah Yesus sebelum membangkitkan orang, dia berdoa kepada Allah Bapa, demi namamu sekarang saya minta pertolongan supaya dia bisa bangkit, sertai aku? Tidak. Setiap kali Yesus membangkitkan orang, langsung dia memakai kuasa karena dia sendiri adalah Allah, lalu berkata, bangkitlah engkau, dan bangkitlah engkau. Talita kumi. Pada waktu dia mengatakan talita kumi, maka anak perempuan dari Yairus bangun. Pada waktu dia berkata, bangunlah engkau, anak tunggal daripada janda yang berada di kota lain bangkit. Pada waktu dia mengatakan Lazarus keluar, Lazarus itu langsung keluar. Siapa dia? Dia Allah. Dia mempunyai kuasa ilahi ada pada diri dia sendiri. Dia sendiri adalah Allah. Lain dengan rasul perlu mempunyai perantaran kuasa Allah, minta Tuhan tolong. Lain dengan rasul Petrus dan Paulus, demi nama Yesus engkau bangkit. Kan dia sendiri bukan Allah, tapi Kristus tidak perlu. Bukan saja demikian. Pada waktu Yesus bangkit sendiri, adakah nabi yang berada di kuburan di luarnya? Ayo bangun, Yesus bangkitlah. Oh Allah, dengarlah doa kita supaya dia bangun. Tidak, Yesus bangun sendiri. Lalu yang jaga lari. Siapa dia? Dia Allah. Sudah perhatikan di sini kita melihat kuasa kebangkitan yang ada pada Kristus. Ini menyatakan kalau dia memang mempunyai sifat ilahi, dia adalah anak Allah. Dan pada waktu di dalam kisah rasul-rasul dijelaskan mengenai hal ini. Saudara-saudara, peristiwa kebangkitan Kristus dengan kuasa yang ada pada diri dia sendiri, dia adalah Allah sehingga dia bisa bangkit. Ini membuktikan dia adalah dilahirkan oleh Bapa. Puji Tuhan. Jadi istilah konsep Allah, konsep anak Allah yang muncul di dalam perjanjian lama pertama kali muncul di dalam Mazmur pasal 2 ayat ke-7 ini adalah mengutarakan the eternal generation of the sonship of Jesus Christ. Sifat anak yang berada pada dia, kedudukan status sebagai anak Allah itu berada di dalam kelahiran kekekalan dia. Tetapi di dalam sejarah dibuktikan pada waktu dia bangkit. Mereka yang menganggap diri mengenal kitab, mereka yang menjadi orang-orang mengajar kitab, mereka yang menjadi guru-guru di antara orang Israel, orang-orang Yahudi, sekarang berjumpa dengan Kristus, dan Kristus berkata kepada mereka, tahu tidak, nenek moyangmu sukacita melihat hariku. Hah? Siapa engkau? Kalau sudah ngomong-ngomong kok akhirnya muncul kalimat seperti begini. Umurmu kan belum 50, engkau pernah lihat Abraham? Saudara-saudara, kalau saya mengatakan kepada orang di Indonesia, pada waktu Gajah Mada ketemu dengan saya, kita sama-sama makan di restoran sama Hayam Furuk, mereka bilang, gila lu ya Stephen, tong lu umur berapa lu? Lu pernah ketemu Gajah Mada? Gila. Lalu mereka bilang, kurang ajar betul orang ini. Dia
telah menghina zaman, telah melintasi waktu, telah mengatakan bahwa Gajah Mada pernah lihat dia, atau Hayam Buruk atau Kendedes pernah lihat dia. Sekarang mari kita ganjang dia. Bukankah engkau belum sampai umur 50, engkau mengatakan engkau pernah melihat Abraham? Yesus Kristus menjawab dengan tegas salah satu kalimat yang paling besar yang pernah dikeluarkan dari mulut manusia. Sesungguh-sungguhnya aku berkata kepada engkau, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Hah? Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Di dalam bahasa Indonesia tidak jelas, di dalam bahasa Tionghoa tidak jelas, di dalam bahasa Jepang tidak jelas, di dalam bahasa kebanyakan Timur Jauh tidak jelas, tapi di dalam bahasa saudara-saudara Inggris, bahasa Greka, di dalam bahasa Barat jelas sekali. Verily, verily I say to you, before Abraham was, I am. Saudara-saudara, di sini Kristus mengatakan sebelum Abraham ada, istilah ada dan Abraham adalah past tense. Sebelum Abraham ada, past. I am, saya sudah ada. I am itu presence, saya ada sekarang. Tapi keadaan sekarang saya mendahului sebelumnya adanya Abraham. Saudara, jelas istilah ini? Di sini Kristus menyatakan I am, satu konsep yang hanya ada pada dirinya Allah, satu realita yang tidak mungkin dan mutlak tidak boleh ada pada diri di luar Allah, muncul di dalam mulutnya. Verily, verily I say to you, dengan sesungguh-sungguhnya aku berkata kepada engkau, sebelum Abraham ada, aku ada dari sebelumnya. Dan keberadaan Abraham adalah keberadaan yang sudah lewat. Keberadaan aku adalah keberadaan sebelum dia lewat, dan sesudah lewat tetap ada pada sekarang. Apa artinya? I am God. Do you know? Aku adalah Allah. Sudahkah engkau mengerti? Sudah engkau jelas kalau aku itu Allah? Mereka ambil batu, melempar dia. Saudara-saudara, karena engkau tidak bisa asosiasikan Allah berdaging. Engkau tidak bisa asosiasikan yang berada sekarang melampaui Abraham. Oh, seminar seperti ini terlalu sulit bagi mereka. Yang gampang adalah lempar batu saja. Ini tidak bisa mengerti. Ini anti rasio. Ini tidak logis. Ini melawan dengan segala pikiran epistemologi manusia. Mereka lempar batu kepada dia. Dan mereka tidak tahu mereka sedang menolak satu pengumuman yang teragung di dalam sejarah. Before Abraham was, I am. I am that I am. Aku adalah yang ada dari kekal sampai kekal. Saudara-saudara sekalian, malam ini saya akan berhenti di sini dulu. Dan kita melihat dari beberapa sudut yang penting, doktrin Tritunggal sudah muncul sejak halaman pertama kitab suci sampai pada diri Kristus datang. Dia memberikan pengungkapan satu wahyu progresif yang makin lama makin jelas. Besok malam kita akan terus menerus mengungkapkan hal ini.